teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, mungkin ada yang kalau boleh tahu nih ya, sudah ada yang pernah di sini yang udah pernah ngiklan atau tahu lebih dalam tentang iklan di Facebook Ads, atau sekarang namanya jadi Meta Ads. Mungkin ada yang sudah pernah. Kalau tadi Mas Dion belum pernah ya katanya ya. Kalau dulu Facebook pernah Pak, cuma ganti Meta, udah ganti akun, udah nggak punya akun lagi. Pak Arif, ya mungkin secara teknis mungkin sama Pak. Memang tapi secara tampilan memang ada beberapa perubahan. Ada beberapa update gitu kan. Nah, dan itu biasanya memang secara secara periodik memang biasanya ada update dari Facebook Ads ini. Oke, Pak Safar pernah tapi belum maksimal ya. Iklan 50 ribuan nggak ada yang masuknya, nggak ada leads yang masuk gitu ya. Kalau boleh tahu waktu itu ngiklannya ngiklan apa Pak? Pak Safar. Iklan acara kampus, gitu ya. Berarti untuk event ya, berarti untuk mendatangkan orang ke event ya berarti ya. Oke, berarti waktu itu mungkin iklannya iklan list generation bukan, atau iklan konversi pakai landing page. Iklannya langsung ke WA, nggak pakai landing page ya? Enggak ya, oke. Iklan ke WA ini kan baru-baru ini aja ya, belakangan. Tapi berarti belum lama ya iklannya Pak ya. Mungkin bisa langsung, kita santai aja nih teman-teman. Kalau bisa langsung open mic nggak apa-apa. Jadi lebih interaktif gitu ya. Oke, jadi memang sekarang ini trennya karena mungkin lebih simpel ya. Jadi iklannya itu tetap konversi atau sales sekarang istilahnya itu langsung ke WA, nggak pakai langsung ke landing page. Istilahnya itu sekarang kalau teman-teman advertiser bilang iklan rakjel, iklan rakyat jelata gitu. Jadi settingannya lebih simple, lebih gampang, terutama nggak perlu bikin landing page. Nah itu yang bikin lebih simple, karena kan kadang-kadang teman-teman yang baru mulai iklan itu terkendala, wah mesti bikin landing page gitu kan, mesti siapin, berarti kan siapin domain dan posting khusus untuk landing page-nya gitu kan, yang modalnya ya lumayan. Nah, saya masuk aja langsung ke iklan, ini ngomong-ngomong masuk ke sini, masuk ke dashboard iklannya udah pada paham belum? Udah pada tahu belum caranya? Mungkin saya mulai. Belum bisa Pak baca datanya kayak tadi. Ya, baca data belum kali. Kita sekarang mungkin praktek cara ngiklan dulu aja ya. Cara ngiklan, nanti iklannya udah jalan, baru jadi tahapan yang udah keberapa tuh baca data. Nah, jadi teman-teman masuk ke dashboard iklan atau ke Ads Manager itu bisa melalui ini, teman-teman. Jadi dari Facebook personal kita klik yang namanya ini Ads Manager. Nah, nanti diarahkan langsung ke personal iklan, ke akun personal iklan kita. Nah, jadi ini akun personal ini ya, bentuknya seperti ini. Nah, akun personal itu beda, jadi ini akun yang sudah otomatis disediain oleh Facebook, oleh Meta. Nah, biasanya
kita sebagai advertiser yang profesional biasanya nggak pakai akun personal. Kita bikin yang namanya business manager. Nah, jadi business manager itu nanti bisa, kalau akun personal tuh hanya bisa satu akun iklan hanya sudah satu. Nah, kalau business manager itu kita bisa bikin banyak akun iklan sesuai kebutuhan kita. Nah, gitu. Nah, misalnya ini dalam business manager saya ini ada banyak akun nih gitu ya. Nah, ini yang saya coba pakai yang ini. Nanti saya ada video jadi untuk sebelum ngiklan itu sebenarnya ada persiapan-persiapan yang perlu kita siapin. Yang pertama, akun iklannya jelas, kemudian page atau halaman. Jadi Facebook page untuk iklannya. Nah, itu harus sudah disiapin juga. Itu kemudian metode pembayaran. Jadi setting pembayarannya. Kalau akun personal itu metode pembayaran hanya satu, yaitu transfer. Jadi setiap kita mau iklan, kita transfer dulu ke Facebook, ke Meta, atau top up istilahnya, top up biaya iklannya misalnya 50.000 gitu kan. Setelah itu baru bisa iklan jalan. Nah, tapi kalau dengan Business Manager, itu bisa dengan cara debit. Jadi kita daftarin dulu akun debitnya. Akun debitnya itu bisa, kalau kartu kredit biasanya bisa semua selama yang ada logo Visa atau Mastercard. Nah, tapi sekarang ada juga yang kartu debit yang bisa difungsikan sebagai kartu kredit yang dikenal oleh Facebook. Misalnya yang saya pakai kartu Jenius dari Bank BTPN atau Bank Mandiri, tapi jangan yang PGN ya, jangan yang GP. Kan ada GPN ya, minta yang bikinnya yang Visa atau Master, itu bisa. Terus ada Bank Permata Syariah, itu bisa dipakai kartu debitnya untuk metode pembayaran di Facebook. Atau ada lagi beberapa, sekarang udah banyak sih, ada beberapa bank-bank yang akun digital itu, bank apa lagi ya? Bank Jago bisa. Jadi Bank Permata Syariah, Bank Jago, Bank Mandiri, BTPN dengan kartu Jeniusnya. BCA itu kayaknya belum deh, Pak. Itu untuk transfer. Cuman nggak tahu deh sekarang. Nanti coba kita lihat lagi. Nah, ini untuk persiapannya, nanti saya ada video tutorial lengkap dari teman saya itu, mungkin kalau pernah dengar Mas Andre Andropia itu teman saya bikin tutorial lengkap untuk persiapan. Nanti saya sharing di YouTube ya, video-videonya. Nah, kita sekarang lewatin dulu settingan. Jadi cara setting page-nya, fanpage Facebook fanpage-nya, cara setting iklannya itu nanti lengkap ada di situ. Tinggal ditonton aja. Karena nggak rumit sih, tinggal bikin business manajernya ada sudah lengkap di situ. Nah, sekarang biar kita efisien, ya teman-teman udah bisa langsung nanti coba bikin campaign iklan juga. Kita praktekin sekarang cara bikin campaign iklannya, setting iklannya, gitu kan, mulai dari nyiapin konten iklannya, gambar sama copywriting, gitu. Oke ya. Nah, jadi kalau sudah masuk ke sini, kita udah bisa langsung iklan. Kita pilih dulu mau iklan di akun yang mana. Kalau sudah ada beberapa akun, tapi kalau akunnya masih satu ya tinggal pakai aja itu. Nah, kemudian kita klik di sini create. Jadi create campaign iklan baru nih di sini. Oke ya, kita coba create. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada sales, ada leads, ada engagement, ada app promotion, ada traffic, ada awareness. Nah, jadi
nggak semua ini bisa kita pakai, nggak cocok untuk iklan umroh ya. Kita kan spesifik nih bahas tentang iklan di umroh. Yang bisa kita pakai itu adalah iklan sales. Kalau sales ini dulu namanya conversion ya Pak Arif ya. Conversion. Terus iklan lead generation, ini juga bisa kita pakai. Terus traffic juga bisa. Awareness juga bisa kita pakai, cuman ini kurang efektif kalau untuk iklan langsung masuk ke ke WA ya, karena ini lebih cocok untuk ngiklanin brand agar lebih awareness-nya itu lebih banyak orang tahu. Jadi ini mirip-mirip kayak kita ngiklan di TV lah. TV itu kan nggak ada call to action-nya tuh. Jadi yang penting orang tahu aja, wah kopi apa gitu kan, misalnya white coffee, bongkar gitu. Nah, itu tertanam di benak bawah sadar orang aja biar itu. Nah, ini cocoknya memang untuk perusahaan-perusahaan besar yang punya budget iklan besar, dia membangun awareness brandnya agar masuk dalam top mind-nya para audience gitu kan. Nah, untuk traffic juga bisa kita pakai, tapi syaratnya kita harus punya landing page. Gitu. Karena kalau langsung ke WhatsApp, ini udah kita coba, yaitu sama seperti mungkin Pak Syafar tadi coba, kok nggak ada yang datang gitu ya, ke WA-nya nggak ada yang masuk gitu. Nah, paling yang kita fokuskan itu bisa lead generation atau sales atau conversion langsung yang diarahkan ke WhatsApp, ke WA, gitu ya. Nah, ini kita coba untuk yang siang ini kita coba praktek yang langsung sales ke WhatsApp. Nah, ini ada satu pilihan lagi, opsi ini apa? Buying type-nya artinya kita ngarahin ke auction atau ke reach and frequency. Nah, ini lebih ke arahnya ke auction, ke lelang jadinya. Jadi kita di iklan itu secara apa? Secara bentuk iklan itu kita bisa dilelang gitu. Jadi kalau misal maksudnya gini, lelang itu kalau misalnya kita ngiklanin ke audiens yang sama dengan advertiser lain. Kalau kita ngasih harga per view-nya itu lebih murah, kalah nanti sama advertiser lain. Nah, tapi kalau kita kasih harga lebih tinggi, nanti kita bisa menang di iklannya. Kira-kira kayak gitu. Nah, di sini kita bisa setting nama kampanyenya. Jadi struktur iklan itu adalah pertama campaign. Campaign itu menentukan jenis iklannya tadi apa, ada traffic, ada awareness, ada conversion atau sales, ada engagement gitu kan, ada app promotion. App promotion ini kita nggak bakal pakai karena kita kan nggak punya aplikasi yang mau kita iklankan agar diinstal orang kan. Jadi fungsinya iklan app promotion itu untuk orang install aplikasi yang biasanya dipakai oleh kayak iklan-iklan games atau iklan-iklan marketplace, iklan Tokopedia, Shopee itu dia pakai iklan app promotion ini biar orang pada saat klik diarahkan ke Google Apps gitu kan, jadi orang install langsung. Game-game tuh banyak yang pakai ini iklannya. Nah, ini kita kasih nama kampanyenya di sini. Gitu. Atau kita continue aja dulu, nanti kita masuk di selanjutnya. Nah, ini kita pilih yang manual ya. Jangan yang tailored. Tailor, ini artinya kita pakai template-template yang sudah ada, yang sudah disiapin. Oke, terus kita masuk kita continue. Nah, ini baru di sini kita setting ininya. Nah, misalnya di sini kan rencananya saya mau ngiklanin paket umrohnya ya. Nah, ngomong-ngomong di kita ini sekarang nih ada dua nanti yang bisa kita jalanin. Pertama, ngiklanin untuk mencari
iklanin webinar atau mencari iklanin masuk ke grup gitu. Jadi untuk mencari calon agent. Nah, yang kedua, campaign untuk iklan mencari jamaah gitu ya. Nah, jadi kita bedain dua iklan, dua campaign yang dua berbeda karena memang tujuannya berbeda kan. Satu untuk menarik orang biar mau jadi agent umroh, satu lagi untuk menarik orang untuk menjadi calon jamaah gitu. Otomatis nanti kontennya pasti beda, settingan audiensnya pasti beda. Nah, ini kita coba iklanin iklan yang 27 juta itu ya Pak Arif ya, yang plus Turki ya, kalau nggak salah ya. Jadi kita ini campaign name ini hanya tampil di kita untuk kita lihat agar nanti kalau iklannya sudah banyak kita tahu ini iklan apa gitu ya. Biasanya saya bikinnya iklannya itu jenisnya sales berarti kan atau conversion plus sorry yang 27 juta itu sebentar ya. Bentar ya, saya cek bannernya dulu. Sambil tanya boleh, Pak? Boleh, silakan. Kan ini Facebook udah lama, Pak ya, artinya apa sih, salah satu sosial media lama lah dibanding dengan Instagram atau TikTok gitu kan. Nah, Ya. sebenarnya sejauh mana sih, apakah masih efektif gitu ya untuk iklan di Facebook saat ini gitu? Karena orang kalau dulu mungkin ya di masa-masa yang lalu sebelum ada Instagram, sebelum ada TikTok, orang memang pada punya Facebook semua gitu, nggak mungkin nggak ada yang punya. Nah, untuk saat ini karena banyaknya media sosial gitu kan, nah jadi orang tuh mungkin punya satu aja atau mungkin maksimal dua gitu kan, seperti itu. Sama kayak Ya. saya cuma punya TikTok sama Instagram, nggak ada Facebook gitu. Oh, Nah, nggak ada sejauh Facebook mana ya? sih Pak, apakah masih efektif gitu iklan di Facebook gitu kan? Karena lihat regenerasinya juga, kalau lihat mungkin seusia saya gitu ya, yang tahun 80 ke atas misalnya, itu mungkin masih pakai Facebook seperti itu. Nah, tapi Ya. kalau misalnya generasi-generasi yang sudah masuk milenial, mereka lebih senang yang kayak TikTok atau Instagram gitu, Pak. Nah, itu gimana Pak, menurut Pak Aid? Ya, baik. Pertanyaannya memang ini yang sering banyak ketemu nih di kita sendiri sekarang bertanya-tanya kan di teman-teman advertiser, sebenarnya masih efektif nggak sih iklan di Facebook gitu kan? Mengingat orang udah banyak yang beralih ke sosial media lain seperti Instagram dan sekarang yang terkini TikTok gitu kan. Nah, jadi gini, secara data, secara statistik, ternyata TikTok, Facebook, Instagram, uh, pengunjungnya itu masih tetap paling banyak Facebook, gitu ya. Terus menyusul dengan Instagram sama TikTok nih sekarang lagi susul-susulan nih. Instagram agak tersaing dengan TikTok, gitu. Nah, kemudian jadi kalau secara data tetap kita kan ngiklan tuh ke yang rame kan ya. Orang kan nyari tempat iklan tuh yang rame kan. Orang yang ngiklan di TV itu cari programnya apa nih yang paling banyak ditonton gitu kan. Ya sama, kita juga kayak gitu. Secara umum Facebook tetap masih sosial media yang terbanyak dikunjungi ya. Tapi kalau secara orang install baru, memang udah kalah jauh dibanding dengan TikTok atau Instagram. Nah, kemudian khusus untuk iklan umroh, justru ya memang cocoknya di Facebook. Karena secara audiens, usia yang orang mengunjungi Facebook itu secara statistik memang usia-usia yang lebih matang.
ya sih usia 30 tahun ke atas, 25 sampai 30 tahun ke atas. Nah, justru kan target market kita memang usia-usia yang matang itu, yang memang sudah punya, secara umum kita ambil kesimpulan sudah punya duitnya, sudah punya orang yang lebih matang itu kan secara umum ya mereka kerja udah lebih lama, udah punya tabungan, dan kemudian memang yang sudah mencari-cari untuk berangkat umroh itu yang usia-usia seperti itu kan. Jadi kalau misalnya angkatan kerja baru yang masih usia 25, 26, atau 22, 23 yang udah baru kerja kan mungkin belum kepikiran untuk berangkat umroh gitu. Nah, justru secara audiens ya memang lebih banyak adanya ngumpulnya di Facebook dan Instagram. Kalau TikTok saya pikir ya mungkin ada juga, tapi secara behavior pengunjung-pengunjung di TikTok itu pertama usia-usia early adopter, jadi usia-usia masih muda-muda, 20-an. Kemudian memang secara behavior mereka menyerap produk-produk yang retail yang harganya 100-200 ribu, 300 ribu ke bawah, itu akan cepat memang akan laku. Coba teman-teman kalau misalnya mampir ke acara-acara live-nya, live TikTok, atau orang-orang yang akun jualan yang affiliate produk-produk TikTok itu ya harganya ya sekitaran itu, 100 ribuan, 200 ribuan. Gitu. Jadi kalau barang-barang yang atau produk yang jutaan, bahkan puluhan juta atau ratusan juta seperti umroh haji atau apa atau properti gitu kan atau mobil orang yang mobil itu kurang bagus di TikTok gitu untuk saat ini ya, tapi bisa saja nanti berubah ke depannya. Nah, justru yang paling bagus, bahkan kita kan iklan bisa di Facebook sama Instagram nih. Justru lead yang banyak masuk itu dibanding Instagram lebih banyak leads yang dari Facebook. Tapi Instagram tuh masih lumayan lah, masih lumayan bagus untuk kita bicara tentang umroh nih ya, umroh dan haji itu bisa masih bagus juga daripada di TikTok. Instagram masih lumayan bagus. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Ini saya coba ngiklanin yang Easy Umroh New Session yang urban yang 20 juta ya Pak ya, yang ke Jeddah. Ini kan ada September, Oktober, November nih. Nah, ini pas nih waktunya. Kalau kita ngiklannya yang untuk 2024 Januari mungkin masih agak kejauhan ya, tapi bisa juga sih dites. Misalnya kayak iklan yang plus Turki tadi saya bilang itu yang mulai Januari bisa juga. Gitu. Karena kan kadang kan perlu persiapan juga kan mereka secara dana juga kan. Nggak apa-apa kita iklanin. Oke, ini udah saya siapin. Saya balik ke ini masih tampilannya masih di campaign ini ya, di campaign ya. Jadi saya sales urban, saya namain aja. Ini bebas ya penamaannya, yang penting kita paham apa yang kita maksud di sini ya. Kok Uraban? Urban Super Promo ya. Urban Promo aja deh, biar panjangan. Nah, terus ini direct WA langsung. Jadi saya nggak pakai landing page. Pertama, memang saya belum siapin landing page-nya. Kedua, kita kemarin saya tes beberapa iklan, teman ada yang minta iklanin dari travel lain. Ternyata iklan dengan direct WA, langsung ke WA dengan landing page itu, secara GPR atau nilai harga iklannya per WA itu nggak jauh berbeda sih, cuman beda dikit gitu kan. Nah, jadi udah kita pakai ini aja. Terus ini tadi settingannya tetap add option atau lelang. Kemudian jadi settingnya bisa di sini juga. Ini tetap sales. Kemudian ini A/B testing ini nggak usah kita pakai, kita lewatin aja. Nah, kemudian ini nih paling saya agak bahas sedikit antara
dipakai atau enggak ini untuk advantage campaign budget. Artinya gini, ini ada ABO dan CBO. CBO itu berarti kita aktifin ini campaign budget optimization. Artinya biaya iklannya kita setting di sini. Di budget iklannya itu kita bikin di campaign. Nah, kan tadi ingat ya struktur iklan ada campaign, ada ad set, ada ads. Nah, kalau ini nggak kita aktifin, kita off-in, berarti nanti budget iklannya itu di ad set gitu. Jadi masing-masing ad set punya budget iklan sendiri. Nah, ini karena fase testing, saya iklan ini kan baru baru mulai nih. Saya budgetin di campaign, jadi nanti semua iklan itu budgetnya melalui sorry sebentar. Dari campaign gitu ya. Nah, ini dalam hal ini saya budgetin iklannya 50.000 per hari. Artinya kita budget 50 per hari. Nah, terus untuk bid strateginya kita pakai yang standar dulu aja. Highest volume. Ini ya. Yang nggak highest volume. Karena kita belum punya data, kalau misalnya kita mau pakai bid cap gitu kan, per CPR-nya berapa, 10.000 atau 15.000 atau berapa kita belum tahu. Jadi pakai aja highest volume. Kemudian, oke, untuk settingan di sini selesai. Settingan di campaign-nya cukup, hanya itu kasih nama, kasih campaign-nya, jenis campaign-nya apa, terus masalah budgeting-nya di mana, IBO atau CBO. Oke ya. Kemudian kita lanjut. Next. Nah, ini akan banyak nanti settingan di sini nih. Nah, ini biasanya ad set name-nya ini saya isi belakangan setelah saya menyeting ini, karena nanti namanya ini terkait dengan settingannya. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini karena tadi kita konversinya rencananya nggak ke website, tapi langsung ke iklan, ke WA. Saya pilih yang ini. Jadi messaging apps. Ya. Jadi messaging apps-nya itu kita nggak perlu pixel, jadi jangan setting pixelnya ya. Gitu. Terus di sini kita pilih ini tadi kita harus sudah punya dulu fanpage-nya apa gitu kan yang mau kita pakai. Nah, dalam hal ini saya pakai yang ini aja nih. Atau ini aja deh. Ini itu terus yang WA kita klik. Nah, jadi hanya ke WA ya. Jadi sebenarnya bisa ke Messenger, Facebook, bisa DM di Instagram gitu kan. Nah, ngomong-ngomong nanti kalau misalnya mau pakai yang Instagram, akunnya itu dikonekin dulu ke fanpage-nya, gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya ini nggak kita centang ya nggak masalah, nggak punya akun Instagram pun nggak masalah, nanti dibikin dummy account sama Facebook-nya, sama Meta-nya. Oke, kemudian performance-nya kita pilih maximize number of conversion ya, diingat nih ya, catat. Jadi konversinya itu adalah kita targeting ke orang langsung klik WA. Nah, jadi konversinya itu. Kemudian selanjutnya, oke. Ini ada error general atribusi untuk pengoptimalan harap menentukan pixel ID. Oke, nggak apa-apa. Kita nggak pakai pixel, kita lewatin aja nih. Kita abaikan aja dulu sementara.
Nah, atau kita klik salah satu nih, Instagram atau Messenger, nanti hilang itunya, errornya. Oke ya, kemudian ini sudah maximum of number conversion. Nah, ini budget dan schedule, karena tadi budgetnya sudah di campaign, kita nggak perlu setting budget lagi, maksudnya budget iklan per harinya. Nah, ini start date-nya ini perlu perhatian nih ya. Jadi nanti pada saat kita setting iklan, karena jenisnya iklannya ini Facebook akan menghabiskan budget yang kita setting dalam satu hari. Kalau kita misalnya setting iklannya siang kayak gini, kita bikin nih ininya, kita tentuin nih agar iklannya akan jalan nanti besok pagi atau tengah malam nanti, gitu kan? Karena kalau misalnya pada saat kita setting sekarang, terus sudah nanti kan ditinjau dulu iklannya kan, misalnya setelah ditinjau iklannya baru jalan jam 8 malam. Nah, berarti setting yang 50.000 per hari kita setting tadi akan dihabiskan Facebook antara jam 8 malam sampai jam 12 malam dalam 4 jam. Facebook akan memaksa iklannya ditampilin ke banyak untuk ngabisin iklan tadi. Nah, makanya kalau kita jalan setting iklan di siang hari kayak gini, ini kita tentuin nih. Tapi kalau setting iklannya pagi-pagi, subuh misalnya gitu kan, jam 6, jam 7 udah mulai, ya nggak apa-apa. Langsung jalan saat itu juga. Gitu kan. Nah, jadi misalnya ini berarti kita akan jalan mulai jamnya subuh gitu ya, misalnya jam 5 lah. Jam 5.00. Nah, jadi besok subuh, walaupun sudah di-approve, udah setelah jalan itu jam 5 baru akan jalan. Tapi kalau misalnya iklannya subuh gitu kan, misalnya habis sholat subuh atau habis tahajud mulai setting iklan, jalan, udah nggak usah dikosongin aja nggak apa-apa. Nah, terus untuk N-nya dikosongin aja, karena iklannya akan jalan terus sampai kita pause atau kita matiin. Nah, selanjutnya adalah audience. Nah, audience ini kita custom audience ini kalau kita sudah punya audience yang sudah kita bikin sebelumnya. Nah, karena ini kita baru, kita lewatin, kita kosongin, kita masuk ke lokasi. Nah, ini secara default, iklan ini akan settingnya ke seluruh Indonesia, secara default ya. Nah, makanya sebaiknya jangan ke seluruh Indonesia, kita jangkauan kita kemana. Misalnya saat ini ya Jabodetabek aja dulu gitu kan misalnya. Atau Jabodetabek sama Jawa Barat misalnya gitu kan. Sama bisa kita pilih DKI berarti ya. Sorry. Jakarta. Nah, Jakarta Indonesia, county berarti kan provinsi ini ya. Terus barat ya, West Java. Ini Jawa Barat. Terus Banten. Jadi saya targetin ke provinsi aja nih, seluruh orang yang ada di provinsi Jawa Barat, Jakarta, Banten, sama Jawa Tengah deh sekalian. Jawa Tengah itu apa ya? Sentral ya. Sentral Java. Nah, jadi dalam hal ini saya targeting Jabodetabek, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, sama Jawa Tengah. Gitu. Karena kan ini keberangkatan Jakarta ya. Jadi umroh yang kita promosiin ini adalah keberangkatan Jakarta. Nah, kalau dari sini kita lihat estimasi audiensnya itu ada 60 juta sampai 70 juta orang. Ini berarti kita kan baru setting lokasi iklannya ya. Nah, langkah selanjutnya adalah setting umur.
Nah, ini tadi Pak yang Pak Arif tanyain. Jadi di Facebook ini memang rata-rata orang yang generasi baby boomers ya, generasi umur umur udah 30 ke atas gitu kan. Nah, ini saya tentuin di atas 30 karena itu tadi alasannya jadi orang yang eh, masih muda-muda yang sudah mulai agak matang, udah mulai punya tabungan dan udah mulai kepikiran mau naik mau umroh atau haji gitu kan. Dan terus batas atasnya saya ke 50 atau 55 ya kali ya. Jadi masih usia produktif yang masih udah ya udah berarti udah kepikiran mau umroh lah pokoknya dan udah punya duit gitu kan kira-kira kayak gitu. Nah, kalau di sini dilihat estimasinya jadi berubah 27 juta sampai 30 juta orang. Nah, kemudian gendernya yang mau umroh itu bisa laki bisa perempuan kan. Nah, tapi eh, ini khusus umroh ya, berarti saya pilih semua all. Tapi kalau teman-teman ngiklanin produk-produk lain yang memang spesifik gender itu dilihat yang decision akan beli itu siapa, laki atau perempuan gitu. Misalnya kalau misalnya beli kebutuhan untuk anak, biasanya yang decision itu ya perempuan. Misalnya untuk beli apa kebutuhan bayi apa itu kan perempuan gitu. Terus kalau misalnya untuk beli apa gitu yang spesifik memang laki ya pilih laki. Atau kalau memang spesifik dua-duanya yang bisa decision untuk beli itu dua-duanya ya udah pilih all gitu ya. Itu penjelasannya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah spesifik targeting kita apa nih? Orang-orang yang seperti apa yang kira-kira mau beli umroh, mau beli haji gitu kan, atau mau beli apa produk lain. Nah, ini perlu kita betulin. Nah, ngomong-ngomong sekarang kalau dulu masih ada tuh apa eh, targetingnya seperti misalnya tokoh-tokoh ustadz gitu kan, misalnya dulu siapa ya Arifin Ilham misalnya. Dulu muncul tuh ada targetingnya atau Yusuf Mansur. Nah, sekarang sudah dihilangin sama Facebook sama Meta. Jadi tokoh-tokoh atau artis atau apa yang terkaitan dengan yang keislamian ke apa Islam atau apa tuh udah dihapus sama Facebook. Jadi nggak bisa lagi. Paling artisnya ini kalau mau dipilih artis masih ada sih siapa ya? Udah banyak juga sih. Roma Irama kalau nggak salah dulu masih ada. Udah nggak ada lagi juga. Nah, jadi sekarang lebih targetingnya kita pilih ke apa yang Islam itu misalnya, nah kayak gini masih ada nih, aja bisa nih kita pilih. Nah, terus kalau teman-teman bingung nih, apa sih yang mau ditargetin, masih bingung. Kalau sudah ada satu aja yang masuk, nanti Meta akan kasih suggestion. Nah, kayak gini nih, misalnya Saudi Arabia bisa kita pakai nih. Terus Palestina, Uni Emirat Arab, Gaza gitu kan. Nah, jadi detailnya ada nih penjelasannya nih. Size-nya Gaza ini adalah 19 sampai 22 juta di seluruh dunia ya. Interest-nya itu ini berarti interest nih. Bentuknya interest Gaza City. Jadi orang yang punya experience atau interest dengan page-page yang terkait dengan Gaza. Sama ini juga dengan ini interest juga. Jadi interest itu adalah orang-orang yang like page-page yang terkait ini gitu kan. Oke, ya udah ini kita pakai aja interest-interest yang di suggest ini Dubai, Al Jazeera, Burj Khalifa, Abu Dhabi, gitu kan. Coba Mesir, Mesir itu apa? Egypt ya. Nah, kalau ini tergantung settingan di Facebook ya. Kalau teman-teman settingan di Facebook personalnya pakai bahasa Indonesia, nanti yang muncul bahasa Indonesia.
Tapi kalau misalnya kayak saya pakai bahasa Inggris, ya nanti bahasa Inggris yang muncul. Turki, Turki, Turki. Football, airlines. Oh, Turki ini Turki ya. Sorry. Nah, Turki ya negaranya kan. Apalagi sih Turki, Akso ya. Akso ada nggak ya? Kalau nggak salah nggak ada lagi juga. Akso. Ada Universitas Al-Aqsa. Nggak match nih. Oke, udah dihapus Aqsa. Terus, oke, suggest-nya lagi, apalagi sih? Qatar. Nah, nanti kalau kita lihat pengaruhnya itu larinya ke sini nih. Jadi bacanya gini. Tadi kan pertama lokasi kan. Jadi orang-orang yang ada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan umurnya 30 sampai settingan saat ini ya, 30 sampai 55, kemudian laki-laki perempuan. Nah, yang like page-page tentang ini tadi nih, yang kita isi nih. Nah, tadi kan ada, kalau ini waktu kita detail targeting belum kita isi masih 20 juta sampai 30 jutaan. Nah, ini sekarang udah berkurang nih. Karena kita masukin orang-orang yang nge-like, jadi targetingnya udah lebih mengerucut ya. Selain usia, lokasi tinggal, sama gender, udah mulai ke orang yang nge-like ini juga. Nah, terus, terus saya tambahin lagi apa? Saya tambahin kita selain orang yang like ini, tapi kita juga pengen orang yang punya duit kan. Nah, orang yang punya duit itu apa sih? Orang yang punya duit itu biasanya dia sering travel. Nah, sering travel, frequent travel, kemudian suggest-nya kita lihat lagi frequent international travel yang sering keluar negeri. Nah, perhatiin ya, karena itu udah berkurang lagi dari belasan juta. Udah tinggal 6 sampai 7 juta. Terus apalagi biasanya luxury goods. Nah, dia suka barang-barang mewah nih. Nah, jadi perhatiin nih, tadi yang di atas itu rata-rata interest ya. Rata-rata interest nih. Nah, ini frequent travel ini behavior. Berarti dia sudah memang yang dikerjainnya itu gitu kan, yang dia sudah travel perjalanan gitu kan, itu bisa ke tracking sama Facebook, ke luar negeri gitu kan, sering jalan-jalan, sering keluar negeri gitu kan. Nah, kalau luxury goods ini interest gitu. Terus, nah biar leads yang masuk tadi nggak awam-awam banget dengan belanja online, kita masukin nih online shopping yang interest juga. Jadi mereka udah paham lah kalau dimasuk ke WA gitu kan. Atau luxury vehicle interestnya gitu kan, mobil-mobil mewah. Nah, sudah berapa? 8 juta ya. Kita kecilin lagi dikit. Jadi pemilihan ini fungsinya ya biar bahkan ada yang lebih detail nih, orang-orang yang kembali dari perjalanan 1 minggu lalu, 2 minggu lalu gitu kan. Ini lebih detail nih. Kita pakai yang 2 minggu deh. Oke. Ini karena kita nambahin jadi orangnya sedikit banget nih. Jadi, oh sorry, ya ada.
banyak nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kira-kira cukup deh segitu ya targetingnya. Nah, untuk namanya kita testing mungkin ya memang nggak sampai detail-detail banget, tapi kira-kira inilah gitu ya. Nah, tadi kan di atas ada kan pilihan kalau misalnya di awal ada pilihan audience gitu kan, yang save audience. Nah, kalau kita save ini jadi save audience, untuk iklan selanjutnya bisa kita pakai nih audience yang sama, umroh haji lah ya. Saya namain audiensnya. Umroh haji testing. Nah, nah, nah ini satu adset sudah kita setting. Nah, di campaign ini kita bisa setting beda-beda audience, ya kan? Audience yang pertama yang ini orang-orang yang terkait dengan Arab, Hajj tadi Arab, Palestina, Dubai segala macam. Jadi satu audience gitu kan. Nanti kita bisa bikin misalnya dalam satu campaign itu dua audience, dua ad set bisa gitu kan. Kita selesaiin dulu yang ini. Nah, ini ada penempatan iklannya nih. Kalau misalnya kita pilih ini, berarti udah kita nggak perlu setting, tapi misalnya saya pengen manual deh placementnya. Iklannya hanya ada di Facebook sama Instagram. Jadi di audience network sama messenger saya nggak mau iklannya tampil. Nah, bisa kita setting ini. Terus Instagram itu sama Facebook itu bisa lebih detail lagi, ada di feed, ada story sama reel. Terus di video in-stream ini saya nggak perlu. Terus search result itu kalau orang nggak ada nge-search gitu kan, nggak perlu masuk. Nah, gitu. Oke ya. Terus kita bisa setting juga nih device-nya. Misalnya kita hanya iOS, bukan all mobile. Berarti hanya orang-orang yang pakai gadgetnya iPhone, gitu kan. Ini fungsinya apa? Fungsinya ya targeting tadi orang yang punya duit. Jadi rata-rata orang punya duit kan pakai iPhone. Nah, tapi berhubung di atas tadi settingannya sudah saya bikin audiens yang orang yang kira-kira duitnya ada, ya di sini nggak perlu lagi. Nggak apa-apa semua all mobile device gitu. Mungkin nanti di headset yang headset yang kedua baru saya pakai ini dengan settingan audiensnya yang broad gitu semuanya gitu kan. Oke. Terus ada lagi pilihan only connect ke WiFi. Bisa juga ini sebagai orang yang artinya kalau koneksinya pakai WiFi berarti kan orang yang biasanya kerja kantoran tuh, yang mereka pakai WiFi kantor atau di rumahnya pakai kantor. Berarti kan kalau dulu kita bisa setting WiFi ini berarti orang-orang yang memang berduit lah yang langganan WiFi. Tapi kalau sekarang udah agak relevan ya karena rata-rata orang yang nggak punya duit pun karena ini apa internet ini udah menjadi kebutuhan sehari-hari ya mereka paksakan langganan juga gitu. Oke, untuk penempatan udah sekian cukup. Ini kok nggak ada yang Facebooknya ya? Sebentar ya, saya cek dulu. Feed sama real story. Search enggak. Oke, ya udah cukup benar. Apps and set nggak perlu ya. Nah, jadi ini ada 17 penempatan sebenarnya, tapi kita hanya pilih 10. Ya, 10 itu di WA dan Facebook. Facebook dan Instagram. Di feeds dan stories-nya. Oke, kalau udah kita next ya. Nah,
Di sini yang agak menantang nih, karena apa? Ini proses kreatif kita. Kita memikirkan iklan bentuk apa yang cocok untuk audiens kita tadi kan, orang-orang yang kita targeting tadi, biar maksimal mungkin terjadi konversi. Oke, kita namain dulu, berhubung ini kita pakai hanya banner ya, kita tulis saja banner satu, banner yang iklan 27 juta ya. Saya sebut aja gitu penamaannya. Oke, kemudian ininya sudah. Nah, terus Instagram account-nya use select page saja, karena saya di page yang ini belum ada akun Instagram khusus yang untuk dia gitu kan. Gitu. Jadi saya pilih biarin Meta yang bikinin akun sementaranya gitu kan. Kemudian di sini kita create single image or video ya. Jadi maksudnya itu akunnya itu yang konten iklannya yang satu aja, satu foto atau satu video gitu kan. Nah terus kita masukinnya di sini, add image. Nah karena ini belum pernah saya pakai, berarti kita masuk ke fotonya yang 17 juta. 17 juta mana ya? Nggak ada ya. Saya simpan di mana ya? Bentar ya. Jadi ini sebelum kita setting ini, kita siapin dulu nih. Apa namanya? Ini ada. Nggak tampil ya. Bentar ya. Tuh, aneh ya. Kok nggak mau muncul di sini ya? Oke, bentar saya. Kayak namanya aja deh, search pakai nama. Kan. Oke, ini ya bannernya ya. Nah, oke kita pilih. Nah, ini kan ada warning nih. Karena idealnya sih sebenarnya ukuran file itu adalah 4:5 atau square. 5:5 gitu. Ini agak agak tinggi, nggak apa, nanti kita cropping di dalam aja. Oke ya, saya klik next. Terus, nah ini nanti kita cropping di sini. Dia nggak masuk ke menu cropping ya. Oke, dia nggak mau. Oke, sebentar ya. Kalau gitu saya edit dulu gambarnya.
Saya edit dulu gambarnya. Sambil ini boleh nih kalau ada yang mau tanya-tanya ya. Waduh, iya ya, belum saya install lagi ininya. Waalaikumsalam. Nah. Aduh, Photoshopnya belum saya install ulang ya. Oke, kalau gitu saya cari yang online aja deh. Cara atau di sini bisa deh kayaknya. Edit image, cropping. Oke, ini bisa nih. Pak Idil, Ya. mau tanya. Kadang kan kalau kita iklan di Facebook atau di Meta sekarang kan ada yang per klik itu iklan kita kena 10.000, 7.000 atau mungkin 200 perak gitu ya. Nah, itu bisa terjadi berbeda gitu. Kenapa tuh Pak? Saya belum ngerti tuh dari dulu. Ya, dari settingan iklan kita ini, kecocokan antara konten iklan kita dengan audiensnya. Artinya targetingnya Pak ya? Ya, targeting dan konten. Nah, untuk tahu targeting dan kontennya yang mana cocok, ya itu fungsinya kita di awal iklan itu, kita testing dulu. Testing, yang kita testing apa? Yang kita testing pertama audiensnya. Jadi kita coba beberapa audiens berbeda. Kemudian yang kedua, kita testing beberapa kontennya, beberapa ads, image, dan copywriting. Oke ya, kita lanjut. Tadi ini ya, sorry ini ya. Oke, nggak apa-apa lah, sementara kita pakai ini dulu ya, bannernya nanti saya edit lagi di belakangan. Nah, karena ini tadi kepanjangan, otomatis tampilannya seperti ini nih, kepotong. Tuh, ini yang di feed Facebook, ini Instagram feed. Yang Belum nampak Pak di layar. Hah? Oh, belum nampil ya? Loh, tinggal berempat kita ya. Tadi Pak siapa? Oke. Udah tampil ya? Nah, Ya, karena tadi apa? Saya perbesar dikit nih biar kelihatan. Nah, ini preview iklannya nih. Nah, karena tadi kita fotonya kepanjangan pada saat di feed Facebook, Instagram kepotong. Nah, tapi kalau di marketplace tampil semua gitu ya, di video feed. Nah, sama di explore, nah tampilnya kayak gini gitu, di reels gitu ya. Nah, jadi kalau yang di reels, di story nggak apa-apa panjang, memang tampilannya kan memang panjang. Tapi kalau yang di feed sama di Instagram, Facebook pasti kepotong dia. Nah, makanya yang amannya sih square atau 4/5, 4:5. Biar di seluruh tampilan itu pas dia. Nah, setelah itu kita masuk ke primary text-nya. Nah, ini di copywriting-nya nih. Nah, di copywriting ini yang kita perlu berpikir agak banyak. Tapi sekarang
dengan adanya ChatGPT ya mungkin lebih ringan kerja kita ya. Bisa tanya ke ChatGPT, tinggal kita pikirin prompt-nya apa, tolong buatin copywriting untuk iklan yang detailnya kita jelasin, nanti dia bikinin. Tinggal kita pilih mana yang cocok. Nah, tapi ini saya udah nyiapin kebetulan kontennya, sebentar saya ambil dulu. Oke. Oke, saya paste di sini. Terus saya edit dikit. Nah, ini kan ini saya bikin kemarin, kebetulan lagi dapat ide gitu kan, saya langsung bikin. Jadi intinya kan kita kan menarik orang yang lagi scroll agar berhenti kan. Nah, saya bikin headline-nya gini, umroh itu gratis. Nah, terus kemudian di penjelasannya umroh itu gratis, masuk Masjid Nabawi gratis, masuk Masjidil Haram, tawaf, sa'i gratis, ziarah ke makam Rasulullah gratis, minum air zam-zam gratis gitu kan. Nah, terus baru saya giring ke bawahnya. Lalu yang kita bayar itu apa gitu kan. Yang pertama ini nih yang penting, agar orang berhenti gitu kan. Kadang kalau melihat banner yang umum mungkin orang nggak terlalu ini gitu kan, tapi kalau ada headline kayak gini, insya Allah harapannya mereka akan berhenti di iklan kita. Nah, baru yang kemudian selanjutnya, lalu yang kita bayar itu apa? Kita bayar adalah biaya perjalanan kita dari tanah air menuju tanah sunyi. Ada biaya pesawat, ada biaya bus, ada biaya hotel, makan, biaya pembimbing, dan lain-lain. Dan itu untuk kita semua gitu kan. Nah, ada fasilitas biasa-biasa, ada fasilitas bintang 5 gitu kan, tergantung kemampuan finansial kita untuk masing-masing. Wah, boleh tuh Pak di-share, Pak. Ini saya share. Gitu. Ini lagi saya share kan. Nanti saya share di Facebook, di WA nanti ya. Iya, iya. Kita rapiin. Ini kan agak ngelitik kan Pak ya. Agak orang bikin, wah apa nih umroh gratis gitu kan. Iya. Nah, Tapi sebenarnya ada satu hal lagi. Kita mumpung di mana di Tanur ya. Dan umroh itu bukan apa, kalau umroh memang gratis, itu tadi semua minum air zam-zam. Nah, bahkan kalau di Tanur, ya biaya hotel, biaya makan, pembimbing, busnya, pesawat itu pun juga bisa gratis. Gimana caranya? Nah, itu gitu, Pak. Itu 5 udah pun saya satu. udah masuk dalam ini saya Pak, tenang. Saya udah punya beberapa ide-ide gitu kan. Udah beberapa ide ini. Kan kita mau testing nih, mana yang nanti lebih comfort gitu kan. Nah, terus saya selanjutnya tergantung kemampuan kita masing-masing. Oke, saya kasih ini. Tapi tenang saja, semua ibadah umroh itu pasti diganti sama Allah gitu kan. Nah, ini saya masukin hadis ya, menggugah orang yang tadinya nggak punya duit pun kepikiran tetap mau pergi haji umroh gitu kan. Dari Abdullah Rasulullah SAW bersabda, ikut umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dosa-dosa sebagai pembakaran, menghilangkan karat ini keputus mungkin karena space-nya nggak sanggup ya. Oke. Menghilangkan karat pada besi, emas, perak. Sementara tidak ada pahala bagi yang mabrur kecuali surga gitu kan. Nah, jadi ini ada motivasi lah. Nah, kalau semua biaya untuk umroh diganti, maka pilihlah yang terbaik gitu kan. Nah, ini wah nggak save ya, saya edit. Maka pilihlah umroh dengan Tanur. Mungkin tulisan Arabnya Pak jadi berat kali ya. Mungkin ya, mungkin. Atau karena saya save di ini dulu kali ya Pak, di Notepad. Notepad, harusnya di Word aja kali ya kalau ada bahasa Arab ada ini. Tanur.
umroh bintang umroh bintang 5 harga terjangkau ya. Oke, kemudian nah inilah kadang ide-ide kalau udah di save terus kita lupa. Aduh, saya cari dulu deh copywritingnya yang udah kayaknya udah makjleb kemarin tuh. Ya. Ini kelihatan nggak saya lagi buka apa notepad? Enggak, Pak, enggak kelihatan. Ini ya, oh berarti share-nya itu ya. Ya udah nggak apa deh, ini dulu deh. Terus kontak di wa.me plus 62 nah kira-kira gitu iklannya. Kan ya headline-nya muncul kan di atas ya, umroh itu gratis. Nah kemudian ini ada headline lain, headline ini yang akan muncul di bawah sini nih. Jadi ada dua, ada headline di copywriting sama headline yang memang disediakan oleh Facebook-nya. Jadi ini nah ini ya muncul di sini headline-nya. Kalau mau di bawah lagi deskripsi di bawahnya bisa aja tapi nggak tampil juga sih. Jadi kita lewatin aja. Oke, jadi copywriting sama ad kreatif atau iklan ininya yang perlu kita memang lebih berpikir lebih keras agar bisa menarik gitu ya. Jadi kalau biasa-biasa aja nanti takutnya kalah bersaing dengan iklan orang lain. Oke, karena kita nggak punya website, jadi kita nggak perlu pasang pixel, nggak perlu tracking pixel, nggak ada app, nggak ada offline image, eventnya juga. Jadi udah selesai. Cukup seperti itu. Udah, nanti kita selesai, sekarang kita publish. Nah, oke. Nah, selesai satu iklan. Jadi ini oke, satu campaign sales urban promo dari WA, adset-nya oh tadi belum saya sempat namain ya. Apa, mumpung iklannya belum jalan kita edit. Jadi tadi adset-nya adalah uh, namanya saya sesuaikan dengan umroh. Tadi targetingnya Hajj ya. Hajj terus Arab terus travel ya. Luxury ya, luxury goods tadi sama travel. Terus gendernya all, umurnya 30 sampai 55, Jawa Barat, Jabar, DKI, Jateng, Banten ya. Nah, ini saya bikin ini biar betul, biar saya ingat apa sih targetingnya gitu kan di sini di adsetnya. Oke.
Kita publish ulang. Oke ya, jadi tadi satu campaign, nama campaignnya ini, terus nama adset-nya ini, terus ad kreatifnya ini. Nah, jadi ini baru satu-satu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau testing, yang di testing tuh ininya ditambah. Audiensnya kita tambah jadi 2 misalnya, terus misalnya ini juga kita tambah copywriting-nya jadi 2 atau bannernya kita jadi 2. Kalau bannernya 2, copywriting 2, berarti udah jadi 4 iklan tuh. Jadi nanti komposisinya di satu campaign, satu adset, 4 iklan, 114. Kalau misalnya nanti adsetnya juga kita mau tes, satu campaign, 2 adset, masing-masing 4 iklan, jadi satu campaign, 2 adset, 8 iklan. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kemampuan untuk kita banyak iklan itu tergantung budget juga. Jadi kalau iklannya budget cuma 20.000 misalnya ya nih, ya maksimal 2 iklan aja, satu campaign, satu adset, 2 iklan gitu. Jadi masih jangkauannya itu masih lumayan banyak untuk kita testing gitu ya. Nah, kalau misalnya iklan 50.000 bisa nih satu campaign, satu adset, 4 iklan gitu, atau 2 campaign, satu campaign, 2 adset, 4 iklan gitu kan. Jadi masing-masing adset punya 2 iklan, 2 iklan yang berbeda atau 2 tuh. Oke, Itu 2 iklan yang berbeda targetingnya Pak atau sama juga? kalau adset berarti kan dua targeting berbeda. Tapi kalau ads berarti kan iklan yang berbeda. Tapi targetingnya sama. Gitu. Gitu, Pak. Atau gimana ya, saya jelasinnya pakai apa ya? Biar lebih detail sebentar. Ntar saya cari dulu pakai apa ya? Pakai ini nih. Ntar. Hmm, oke ya. Aduh, error lah ininya. Hmm, ini gara-gara bus install nih. Kayak pakai apa ya? Nggak mau ya. Atau ini deh saya bikin baru, apa saya nggak mau bikin baru dia. Pakai yang lain deh, mind map. Jadi struktur iklan itu yang pertama Oh, yang kemarin Pak Aidil sampaikan ya? ya. Oh gitu. Ya. Saya kemarin ke Tanur
Ini mungkin informasi tambahan. Ya Pak, gimana? Nah kebetulan Pak Dion ada nih ya. Halo Pak Dion. Iya, jadi ada sebuah strategi baru bagaimana kita punya tim yang banyak nantinya gitu ya. Terus kemudian juga punya penghasilan minimal tuh ya, Stop share dulu ya sambil saya cari. ya entah itu seminggu sekali, atau sehari sekali gitu ya. Itu setidaknya kita dapat tuh minimal 1 juta. Itu dari mana? Dari doa dan operasional awal gitu ya, seperti itu. Nah caranya gimana? Caranya adalah bikin arisan DP umroh Pak di Tanur. Oh gitu. Ya, nah itu nanti kan DP umroh kan itu 3.500.000 ya. Ini sekedar gambaran aja, nanti insya Allah akan saya buat simulasinya dalam bentuk PowerPoint gitu ya. Jadi kan DP umroh tuh di Tanur 3.500.000, dengan 3.500.000 itu DP umroh kita dapat lisensi keagenan, kemudian juga dapat apa namanya, perlengkapan umroh, terus kemudian sama DP itu mengurangi harga kita pada saat mau berangkat nanti. Nah, kemudian gimana caranya? Kita cari 10 orang. 10 orang, yang 10 orang itu serius, mereka juga mau DP umroh. Nah, DP umroh kan tadi 3.500.000. Nah, kalau misalnya ada 10 orang berarti masing-masing 350.000. Nah, itu karena ini modelnya arisan adalah kita bikin arisan misalnya seminggu sekali gitu ya. Masing-masing itu untuk setornya nanti 350.000. Kan dikocok keluar tuh. Ya kan, siapa misalnya keluarnya Pak Aidil dulu gitu kan. Ternyata Pak Aidil pasti kocok arisannya Pak Aidil yang keluar. Nah, berarti 10 orang tersebut gitu ya. Berarti umroh Pak Aidil. Seperti itu. Nah, jadi Pak Aidil dulu nih udah DP. Nah, kita daftarin. Nah, itu terus berlaku sampai ke 10 orang itu. 10 Nah, kali kalau berarti ya. misalnya sudah semua gitu Pak ya. Nah, itu dari 10 orang tadi itu berkelanjutan sama. Orang pertama, kedua, ketiga. Orang pertama, kedua, ketiga gitu ya. Nah, itu melakukan hal yang sama, cari 10 orang yang mau DP umroh seperti itu, kita bikin arisan DP. Nah, itu kalau Oh, berlaku iya. kelipatan Pak, itu luar biasa cepat. Iya, Iya iya. nggak? Iya kan? Nah, kalau misalnya 10 orang kan berarti waktunya itu 10 minggu, berarti kan 2,5 bulan ya. Seperti itu. Nah, itu cepat sekali, Pak. Nah, kita cari yang seperti itu, yang mau sama-sama mau gitu ya. Itu hasilnya luar biasa karena ada cabang Tanur yang marketing director itu bikin seperti itu, Pak. Itu hampir setiap hari itu minimal tuh 1 juta di kantong, Pak. Dari doa doang. Ada yang DP kan, kita misalnya ada yang DP gitu kan. Terus kemudian kita kan besoknya dapat komisi kan, awal 1 juta, benar nggak? Betul. Dana operasional awal kan gitu ya, dapat 1 juta. Nah itu Pak, di Tanur cabang lain tuh udah melakukan seperti itu. Bahkan seminggu itu ya kalau misalnya dibeliin motor bisa dapat NMAX lah. Ada juga kayak gitu Pak. Mantap, mantap. Wah, itu bisa Oh, kita jadi combine dengan iya, jadi iklan, Pak. Berarti iya, masing-masing iklan itu nanti betul. dipresentasiin di grup, dari itunya diajarin iklan lagi. Wah, bisa cepet banget ini Seperti gulungannya. itu. Nanti Pak, ini kita enaknya, lebih eh, enaknya enaknya lagi ya saling kenal. Parip, ini saya stop dulu recordingnya ya. Kita Ya, biar nanti nggak kepanjangan yang mau